Selamat siang, ketemu lagi dengan saya Dr. Budi, dan saya senang sekali share dengan kasus yang baru tentang ambien. Ini suatu yang menarik karena ini adalah pasien saya pertama pagi ini ketika saya masuk ke ruang praktek saya. Satu pasien saya yang pertama ini dia berbaring kesakitan sekali. Saya tanya ini sakit apa, ternyata dia sakitnya adalah di anusnya, rasa sakit sekali. Sakit, kalau dibilang istilahnya sakit tumpul, sakitnya nyeri tapi tumpul. Nah, seperti itu dengan anamnesa yang tidak terlalu sulit, saya bisa memastikan ini adalah ambien yang meradang. Ini penting sekali untuk kita diskusikan, dan saya sudah lama menunggu ini karena banyak case-case atau ilmu yang harus saya sharekan tentang penyakit ini. Supaya kita semuanya tahu, memahami bagaimana dan sebagainya. Seperti kita ketahui bahwa ambien itu adalah suatu keadaan di mana pembuluh darah di sekitar anus pembuluh darahnya sangat rapat sekali, dan saking rapatnya istilah kedokteran disebut plexus, sangat rapat sekali. Tentu saja Tuhan menciptakan itu ada maksudnya, karena di situ diharapkan antibodinya sangat banyak sehingga darah disebarkan di situ supaya kalau ada penyakit langsung tertahan oleh keadaan atau daya pertahanan di situ. Pada orang-orang tertentu, pembuluh darah yang banyak itu bisa membesar. Saking membesarnya, dia bisa membentuk seperti kantong, seperti andeng-andeng, bahkan lama-lama membentuk seperti kantong, gandul begitu, dan ada gridnya. Bisa ada di dalam, meskipun besar pun ada di dalam, ada yang bisa keluar. Maka yang bisa keluar ini disebut ambien yang keluar, itu ada gridnya, grid 1 sampai grid 4. Grid 1 itu apabila di dalam kecil. Nah, grid 2 itu ada bisa keluar, tetapi dengan gerakan sedikit dia bisa masuk lagi. Grid 3 itu bisa keluar, tapi harus didorong untuk masuk. Dan kemudian grid yang keempat itu saking besarnya itu keluar dan tidak bisa dimasukkan lagi. Kalau sudah seperti ini, tentu saja perlu penanganan yang serius, dan hampir semua orang kalau mengalami ini memang harus dioperasi. Operasinya jangan dipikir yang berat, kadang-kadang operasinya juga sekarang ada teknologi yang membuat operasi itu dengan rupa mudah, seperti dikasih ring dan sebagainya. Kita harus tahu kenapa, supaya nanti kalau ada orang yang menjanjikan pengobatan dan sebagainya, kita akan tahu ini betul-betul atau tidak. Jadi darah itu keluar dari jantung itu karena tekanan dari pompa jantung. Maka tensinya misalnya 120 atau berapa gitu. Tetapi ketika dia sampai di ujung kaki bawah ya, itu baliknya itu tensinya di ujung kaki tensinya sudah 0. Sehingga darah yang menaik ke atas ini karena adalah daya hisap negatif dari jantung. Seperti itu. Jadi daya hisap ini membuat darah bisa ketarik ke atas sehingga nanti bisa dipompakan. Nah, pada beberapa orang itu daya tarik atau hisapan ini terganggu. Terganggu oleh apa? Misalnya yang paling sering terjadi penyumbatan di sekitar hati. Seperti kita ketahui, vena atau pembuluh darah yang balik dari bawah ke atas itu lewat di daerah hati. Kalau hati ini ada pembesaran, vena ini disebut vena cava akan tersumbat sehingga aliran darahnya kurang kuat. Karena sumbatan ini maka pembuluh darah di bawah hati, di bawah dada ini akan menjadi tekanannya tinggi. Karena tekanannya tinggi, makanya di daerah-daerah tertentu, misalnya di hemoroid, plexus hemoroid di ambien itu akan membesar. Atau bahkan di kaki-kaki kadang-kadang juga ikut membesar pembuluh darahnya, seperti itu. Nah, begitu juga ada keadaan-keadaan lain yang membuat pembuluh darah itu membesar. Misalnya orang yang sakit sering batuk-batuk, ngejan. Otomatis tekanan perut ini tinggi sehingga pembuluh darahnya akan relatif tersumbat. Orang yang sering batuk-batuk risiko untuk terjadinya ambien.
Begitu juga orang yang sering diare karena dia harus tiap saat ngeden sehingga dia akan berisiko untuk ambilnya besar. Begitu juga orang yang kerjaannya berat, angkat junjung. Nah, dia menekan angkat sehingga perutnya tekanan kuat sehingga dia risiko untuk terjadinya ambil. Begitu juga olahraga-olahraga tertentu yang membuat tekanan perut tinggi. Misalnya apa? Misalnya angkat besi, angkat berat, ya, kemudian binaraga, ya. Itu yang membuat tekanan perut yang tinggi, otomatis tekanan di pembuluh darah itu akan menjadi tinggi, pembuluh darah balik, sehingga terjadinya hemoroid yang membesar. Kalau membesar saja, biasanya tidak akan menyebabkan masalah dan orang biasanya diam saja. Tapi seperti pasien tadi, itu selain membesar, juga mungkin pada saat tertentu ada gesekan dari kotoran yang agak keras, sehingga terjadinya perlukaan kecil. Luka itu, karena memang letaknya juga di daerah anus, bisa terinfeksi oleh kuman-kuman, sehingga menyebabkan peradangan. Peradangan ini menyebabkan rasa yang sangat sakit sekali. Seperti pasien tadi, kesakitan sekali. Sehingga kami melakukan orang ini, maka saya kasih obat untuk mengurangi radangnya. Karena ada infeksinya, saya kasih obat anti infeksi. Kemudian karena diperlukan orang ini untuk selalu sirkulasi kotoran ini lancar, maka saya sarankan untuk makan diet papaya supaya ada massa dan halus, massa yang berwujud dan halus untuk fesesnya, sehingga keluarnya terus keluar tetapi halus. Seperti itu nasihat, termasuk rehat sementara ini, karena dia ini tadi supir ojek sehingga dia harus bekerja naik motor goncang-goncang, itu berisiko, maka memang dia harus istirahat. Tetapi banyak orang yang berpikir bahwa ini bisa diobati dengan mudah, karena banyak iklan-iklan yang saya lihat di pinggir jalan. Ada istilahnya gini, iklannya itu mengobati ambien tanpa operasi. Tentu saja senang sekali. Kalau memang besar ya memang mau nggak mau memang harus dioperasi. Tapi jangan dipikir operasi itu berat. Kadang-kadang hanya diberi ring aja dia bisa lepas. Dan operasinya sangat mudah. Sehingga kalau Anda yang memang grade-nya sudah grade 3 dan 4, sebaiknya direncanakan untuk mendaftarkan di operasi. Karena begitu operasi selesai. Seperti itu. Kemudian ada yang mengatakan, sekali berobat tidak akan ke sana lagi. Ya jelas, kalau berobat di situ nggak akan sembuh, dia nggak akan datang ke sana lagi. Dan pasien satu orang yang sakit ini sudah cukup untuk orang yang jual ini lumayan sih. Padahal kalau di satu kota yang sakit tidak satu, besok ada 10, dan itu cukup untuk membuat dia kaya raya. Seperti itu. Karena obatnya di dukun-dukun penipu seperti ini relatif agak sedikit mahal, sehingga dia cukup berobat sekali, tidak perlu operasi, ya memang dia nggak mampu untuk melakukan operasi. Nah, banyak orang yang tertipu seperti ini. Oleh karena itu, penyakit-penyakit seperti ini harus dikontrolkan secara bertingkat, mulai dari puskesmas atau dokter di klinik. Kemudian kalau memang diperlukan, kita rujuk ke rumah sakit untuk dilakukan operasi. Sering pada orang-orang juga terjadi perdarahan. Itu terjadi kenapa? Karena pleksus yang membesar itu suatu saat ada kotoran yang keras, sehingga menyubek itu sehingga berdarah. Nah, ini makanya kalau seperti tadi kita nasihatkan sering makan makanan buah pepaya karena membuat feses itu menjadi lembut dan ada masanya. Kalau nggak ada masanya justru air orang cenderung ngedan. Ini malah memperberat dari hemoroidnya. Sehingga dengan memahami ini, meskipun sepintas, harapan kami teman-teman semuanya atau familinya yang merasa sakit seperti ini, tidak perlulah kita ragu-ragu datang ke puskesmas, datang ke dokter, dan kemudian dirujuk untuk mendapatkan penanganan yang baik. Jangan tertipu oleh iklan-iklan di pinggir jalan mengatakan tadi tidak perlu operasi, tidak perlu datang kembali dan sebagainya. Itu biasanya pasti akan tertipu. Terima kasih, semoga manfaat untuk Anda semuanya. Sampai jumpa, salam sehat.